Baik, karena kelompok kami sudah berkumpul semua, saya akan memulai acaranya. Sebelumnya, selamat siang kepada Ibu Christina Purba, selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia, serta selamat siang juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menyaksikan presentasi dari kami. Saya, Andi Dova Bernesa, beserta Cindy Laksita, yaitu partner saya, akan membawa berjalannya kegiatan pada hari ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan presentasi pada hari ini. Berikut anggota kelompok 1 bisa dimulai dari Adel. Perkenalkan, nama saya Adelia Lesmana, absen 1. Perkenalkan, nama saya Agnes Juanita Unbanu Naik, nomor absen 2. Perkenalkan, saya Alif Arminanda Hasan, absen 4. Perkenalkan, nama saya Alara Olivo Devina, absen 5. Perkenalkan, saya Andi Dova Bernesa, absen 6. Perkenalkan, nama saya Nisa Najwa Arifia, absen 7. Perkenalkan, saya Aprilia Mesya Zahra, absen 8. Perkenalkan, nama saya Arda Chandra Rodo Kristiawan, absen 9. Perkenalkan, nama saya Aryo Ramadhani Wicaksono dari absen 10. Perkenalkan, nama saya Azrul Faisya Ramadan, absen 11. Perkenalkan, nama saya Cindy Laksita, nomor absen 12. Berikut adalah tema yang akan kami bawakan pada hari ini, yaitu kedatangan Portugis, Spanyol, Belanda, serta Inggris ke Indonesia. Subbab pertama yang akan kami bawakan adalah kedatangan Portugis di Indonesia, yang akan dibawakan oleh Adel. Pada Adel, saya persilakan. Kedatangan Portugis di Indonesia ketika jalur laut tengah terputus akibat jatuhnya Konstantinopel 1453 oleh penguasa Muslim. Bangsa Barat mencari jalur alternatif lain untuk mendapatkan komoditas yang diperlukan, dan pada saat itu rempah merupakan komoditas yang penting. Rombongan Portugis berikutnya dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque untuk melanjutkan upaya dari Vasco da Gama. Pelayaran Alfonso de Albuquerque akhirnya sampai di Malaka, kawasan barat Nusantara. Di tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Dengan dikuasainya Selat Malaka oleh bangsa Portugis menyebabkan perdagangan orang-orang Islam menjadi terdesak. Portugis di Ternate awalnya disambut baik dan saling menanamkan pengaruh kepada Portugis agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Baik, kita akan lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu Spanyol, yang akan dipresentasikan oleh Alif dan Delva. Kepadanya, saya persilakan. Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 di tempat atau daerah Maluku di Manado. Tujuannya adalah menemukan sumber rempah-rempah, mencari daerah baru untuk dikuasai, serta menyebarkan agama. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi adalah pada tahun 1529 terjadi perjanjian Zaragoza antara Spanyol dengan Portugis yang menyebabkan Spanyol harus pergi meninggalkan Maluku dan Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Maluku. Reaksi masyarakat terhadap hal ini adalah masyarakat menyambut baik akan kedatangan bangsa Spanyol, terutama pada daerah Maluku. Sebab saat itu masyarakat Maluku sedang melakukan perlawanan dengan bangsa Portugis. Selanjutnya adalah Perjanjian Zaragoza yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1529. Spanyol harus meninggalkan Maluku yang lebih dahulu ditemukan oleh Portugis dan sesuai dengan jalur pelayarannya. Spanyol kembali ke Filipina dan mendirikan pusat kekuasaannya di sana, bukan di Maluku. Portugis tetap tinggal di Maluku dan bebas melakukan perdagangan di sana. Selanjutnya adalah kedatangan Belanda di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ani, April, Chandra, Aryo, serta Azriel. Kepadanya kami persilakan. Kedatangan Belanda di Indonesia.
Perang antara Belanda melawan Spanyol selama 80 tahun dari 1568 sampai 1648 telah mendorong Belanda untuk mencari daerah jajahan ke Nusantara. Tujuan Belanda datang ke Indonesia sama dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari daerah jajahan. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596. Sebanyak 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Namun kedatangan Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan juga sombong. Belanda datang lagi ke Indonesia dipimpin Jacob van den Heck pada tahun 1598. Pada 1598, sebanyak 22 kapal milik 5 perusahaan Belanda yang berbeda berlayar ke Nusantara. Armada pimpinan Jacob van Heck lah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah, Maluku pada Maret 1599. Kapalnya kembali ke Belanda pada tahun 1599 sampai 1600 dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang diperoleh mencapai 400%. Karena banyaknya keuntungan, Belanda pun membentuk VOC pada tahun 1602 yang menyatukan pengusaha Belanda. VOC pun menuju Maluku dalam misi perdagangan. Portugis bekerja sama dengan Kesultanan Ternate yang ingin Portugis pergi dari Maluku. Pada 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis menjadi jalan masuk kolonialisme 3 abad setelahnya. Tak lama setelah menguasai Maluku, VOC melebarkan sayap sampai ke Pulau Jawa. Baik, kita akan beralih ke subbab selanjutnya, yaitu Inggris, yang akan dipresentasikan oleh Alra, Agnes, dan saya sendiri, Cindy. Kepadanya saya persilakan. Kedatangan Inggris di Indonesia. Kedatangan pemerintah Inggris pertama kali telah dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Tujuan dari mereka adalah untuk mencari rempah-rempah dan saat itu Inggris dapat membawa rempah-rempah dari daerah Ternate ke Inggris melalui Samudra Hindia. Karena keberhasilannya dalam berlayar mencari rempah-rempah, membuat Ratu Elizabeth ingin memperluas wilayahnya melalui pelayaran internasional. Ratu Elizabeth memberikan sebuah hak istimewa kepada EIC atau East Indian Company untuk mengurus segala hubungan perdagangan dengan Asia. Inggris juga mendirikan kantor-kantor dagang, di antaranya ada di daerah Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Pada tahun 1811, Inggris kembali melakukan penyerangan terhadap Belanda di bawah pimpinan Stamford Raffles untuk dapat menguasai Indonesia. Penyerangan yang dilakukan Inggris dapat melumpuhkan kekuasaan Belanda dan kemenangan bangsa Inggris atas persaingan melawan Belanda ditandai dengan dibuatnya Perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Isi dari Perjanjian Tuntang sendiri yaitu adalah yang pertama, seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Dan yang keempat, yang terakhir adalah semua hutang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Saya, Cindy Laksita, dan partner saya, Andi Belva, selaku MC pada hari ini, mohon undur diri. Terima kasih.